Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inilah silsilah Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayahnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih dari 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali kepada Aminah. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Nabi Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro. Letaknya kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Beliau lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba.
Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawabku. Ia kembali memelukku hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituturkan malaikat Jibril itu. Hafal, seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah berkata, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka sering disebut dengan Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Nah, anak-anak, pelajaran apa sih yang dapat kita petik dari cerita keteladanan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun gajah atau tahun 571 Masehi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Yang ketiga, di waktu kecil sering membantu mengembala kambing. Yang keempat, pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran di Gua Hiro. Yang delapan,
cinta dan sayang kepada anak yatim. Yang kesembilan, Nabi Muhammad SAW adalah Khotamul Anbiya, yaitu Rasul terakhir. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang harus kita contoh dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk tugas kalian hari ini adalah yang pertama, tuliskan 5 contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mengapa orang-orang memberi gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW dan apa arti dari Al-Amin tersebut? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.